Selamat pagi anak-anakku yang Ibu sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap selama pembelajaran di rumah, kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pembelajaran yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini, kita lakukan di rumah masing-masing karena memang tidak boleh ada kumpul-kumpul apalagi di sekolah untuk kegiatan pembelajaran. Kalian bisa mengakses semua pembelajaran daring melalui media online maupun offline yang tersedia. Dan Ibu sudah jelaskan kepada kalian aplikasi apa saja yang bisa kalian gunakan dalam pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring atau online adalah model Simple Blended Learning. Apakah model Simple Blended Learning itu? Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah seeing of information, di mana siswa mencari informasi tentang materi yang dipelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar itu bisa online dan offline. Kemudian question of information, di mana siswa menemukan, memahami, dan mengkonfrontasi informasi yang didapat dengan ide yang sudah dimiliki di dalam pikiran siswa masing-masing. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah synthesizing of knowledge, di mana siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh oleh siswa. Nah, dari ketiga tahapan model belajar itu, ada banyak sumber informasi yang bisa digunakan oleh siswa. Yang pertama, bisa kita lihat dan kita coba dengan aplikasi Schoology. Ini digunakan untuk pembelajaran kimia. Contohnya kita buka untuk reaksi redoks. Nah, di sini dalam pembelajaran Schoology kita bisa menyematkan materi pembelajaran, bisa juga memberikan pengumuman, dan bisa juga memberikan latihan soal bagi siswa. Soal bisa berupa pilihan ganda maupun uraian. Untuk soal pilihan ganda, siswa tinggal mengklik memilih jawaban yang paling benar, dikerjakan secara online, dan nanti hasilnya bisa langsung terlihat oleh siswa. Kemudian aplikasi yang kedua adalah Google Classroom. Nah, aplikasi ini adalah gratis, tidak berbayar, di mana kita juga bisa untuk menyematkan materi, memberikan pengumuman, juga memberikan latihan soal dalam berbagai bentuk kepada siswa. Kemudian bisa juga sumber belajarnya itu adalah melalui blog. Nah, dalam blog kita bisa memberikan atau mengupload materi dari guru secara lengkap. Contohnya di sini adalah untuk elektrokimia. Bisa juga sumber belajar dari YouTube, dari channel-channel yang diberikan oleh guru, atau bisa juga siswa mencari sendiri. Kemudian untuk latihan soal bisa dalam wujud TTS atau teka-teki silang untuk lebih menyenangkan, karena ini seperti game. Nah, kita lihat contohnya di sini, apakah nama lain ion negatif, itu ada anion. Nah, TTS ini bisa dikerjakan oleh siswa secara online, dan nanti setelah submit siswa bisa melihat hasilnya, apakah hasil pengerjaan mereka itu benar atau salah. Nah, satu lagi sumber belajar melalui aplikasi resmi dari Kementerian Pendidikan adalah Rumah Belajar. Apa saja fitur dalam Rumah Belajar? Di sini ada kelas digital, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Untuk memberikan informasi pembelajaran kepada siswa, coba kita gunakan sumber belajar. Nah, dalam sumber belajar di sini ada berbagai konten maupun web yang banyak sekali jenisnya di sini, mulai dari bentuknya video atau web yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa, mulai dari jenjang SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke SMK. Kemudian untuk mata pelajaran kimia sangat dibutuhkan sekali laboratorium maya, karena pembelajaran di rumah, pembelajaran secara online, ini bisa mewakili untuk pembelajaran di dalam laboratorium, di mana dibutuhkan berbagai jenis percobaan. Kita lihat coba di sini ada percobaan daya hantar listrik larutan.
Untuk air murni, saklarnya di-on-kan dan di sini tidak terjadi apa-apa pada larutan maupun lampu. Kemudian larutannya diganti dengan garam, saklar on, maka kita bisa lihat di sini ada gelembung-gelembung gas dalam larutan dan lampunya menyala. Demikian contoh aplikasi penggunaan rumah belajar. Nah, untuk Provinsi Jawa Tengah ada satu aplikasi namanya Jaga Ratu Bisa Titen. Itu kita bisa melakukan pengelolaan pembelajaran secara online. Ada belajar interaktif, tugas daring, modul belajar umum, hingga ke sesi tanya jawab. Jadi antara guru dengan siswa akan ada interaksi dua arah yang bisa dilakukan secara online melalui HP masing-masing siswa atau menggunakan laptop. Di sini dalam belajar interaktif itu guru sudah menetapkan jadwal pembelajaran dari masing-masing kelas, kemudian penugasan bisa melakukan penugasan daring dan sebagainya. Demikianlah semua aplikasi sumber belajar yang bisa kalian gunakan dalam pembelajaran di rumah. Pembelajaran secara daring atau online itu sangat menyenangkan karena kalian bisa mengakses informasi dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan Bapak Ibu guru di rumah pun siap untuk melayani pembelajaran online kalian jika ada pertanyaan. Pemerintah pun tidak kurang dengan memberikan dan menyediakan aplikasi pembelajaran melalui rumah belajar yang bisa kalian akses kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.